Semangat pagi bagi siapa saja yang masih menyaksikan channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan dalam hal pembelajaran kimia. Channel ini akan terus memberi yang terbaik bagi yang mau memahami topik kimia. Baiklah, pada edisi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pokok bahasan tentang minyak bumi. Adapun sub pokok bahasan yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam, berisi tentang asal-usul minyak dan proses terbentuknya minyak bumi. Yang kedua, komposisi minyak bumi, berisi senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi nantinya diolah menjadi apa saja. Dan yang keempat, yaitu bahan bakar, yaitu berisi tentang bensin, kualitas bensin, dan dampak pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa mikroorganisme yang jauh sebelumnya tertimbun masuk ke batuan berpori, turun terus ke permukaan bumi bagian dalam, ke batuan kedap, hingga nantinya terjebak di dalam kerak bumi dalam bentuk gas dan minyak. Pembentukan minyak bumi dan gas alam, di mana nama lain hidrokarbon adalah petroleum. Kata petroleum berasal dari bahasa Latin, yaitu petra berarti batuan dan oleum berarti minyak. Jadi, minyak dan gas bumi dapat diartikan sebagai hasil yang didapat pada batuan dalam kerak bumi. Ada dua teori yang menjelaskan terbentuknya minyak bumi, yaitu teori anorganik dan organik. Yang pertama, teori anorganik. Hidrogen dan karbon terbentuk bersamaan di kerak bumi di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Selanjutnya membentuk minyak dan gas yang akhirnya menemukan jalan melewati batuan-batuan berpori dan terakumulasi dalam perangkap-perangkap alami di dalam bumi. Sedangkan teori organik ini hanya membahas tentang komponen yang membentuk minyak bumi, yaitu terdiri dari 3 bahan organik. Yang pertama, alkana. Senyawa alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2, ditemukan dalam bentuk rantai karbon lurus, yaitu normal alkana, dan serantai karbon bercabang atau isoalkana. Sudah pernah dibahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Contohnya itu normal oktana C8H18. Strukturnya berikut. Yang kedua isooktana. Ini adalah serantai karbon bercabang. Yang kedua sikloalkana. Senyawa sikloalkana mempunyai rumus umum CnH2n. Agak mirip dengan alkena ya. Jadi bedanya kalau di alkena ada rangkap 2, kalau di sikloalkana tetap ikatan tunggal. Dalam fraksi minyak bumi yang ditemukan hanyalah yang mempunyai cincin dengan 5 dan 6 atom karbon. Contohnya berikut, ada metil siklopentana, itu C6H12, dan etil sikloheksana. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Adalah hidrokarbon siklik yang rantai lingkarannya C. Senyawa yang paling sederhana dari golongan ini adalah benzena, C6H6. Yang rumus bangunnya seperti ini ya. Ada ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Masih ingat dengan terkonjugasi ya? Ikatan rangkap selang-seling dengan ikatan tunggal. Jadi ini akan mengalami resonansi atau berputar sehingga sering digambarkan ini bentuk segi 6 dan bulatan di dalamnya. Ada pula senyawa aromatik dengan lebih dari 1 cincin. Yang ini namanya naftalena,
Yang ini namanya antrasena. Subpokok bahasan yang kedua adalah komposisi minyak bumi. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu sudah jelas yang pertama adalah karbon dengan komposisi 83-87%. Komponen kedua terbanyak adalah hidrogen, yaitu 10-14%. Dan yang ketiga belerang 0,05 hingga 6%. Kemudian 0,05 hingga 1,5% adalah oksigen. Dan yang terakhir ini adalah nitrogen dan unsur-unsur logam yang kadarnya sangat kecil. Jadi bisa disimpulkan yang diperhitungkan dalam komponen minyak bumi adalah dari karbon sampai nitrogen. Unsur-unsur logam itu karena kadarnya sangat kecil. Komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama naptena dengan rata-rata kadar 49%, kemudian parafin, aromatik, dan aspaltena. Sehingga berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naptalena, dan campuran parafin naptalena. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Tahapan pengolahan minyak mentah sebagai berikut. Yang pertama, desalting adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Kemudian dilanjutkan dengan destilasi bertingkat. Pada tahapan ini, proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah itu berdasarkan perbedaan titik didih. Ini merupakan pabrik lepas pantai yang berhubungan dengan pengolahan minyak bumi. Sedangkan bagian destilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Yang pertama ada gas dengan titik didih 160 negatif sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi jumlah atom C-nya itu biasanya dari suku pertama sampai suku keempat. Kegunaannya bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar, dan umpan proses petrokimia ya. Yang kedua ada petroleum ether, titik didihnya 30-90. Berarti jumlah atom C itu suku kelima sampai suku ketujuh. Biasanya digunakan sebagai pelarut dan dry cleaning. Bensin ini yang paling kita kenal ya, yaitu titik didih 35-75 dengan jumlah atom C 5-10. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan bermesin piston, dan umpan proses petrokimia juga. Kemudian nafta hingga nanti ada residu. Nah, residu ini titik didihnya lebih besar dari 500 derajat Celcius. Jadi jumlah atom C-nya pun sangat banyak, yaitu di atas 70 atom C. Nah, kegunaannya ini pengeras jalan, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas. Atau yang sering kita kenal yaitu dengan istilah aspal. Pengolahan minyak bumi itu dimulai dari bensin atau gasolin. Bensin merupakan campuran isomer-isomer heptana C7H16 dan oktana C8H18. Bensin yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat jumlahnya relatif sedikit. Berarti sering kita melihat bensin ya. Nah, bensin juga diperoleh dari proses kertakan atau cracking atau perengkahan termal maksudnya. Jadi kalau C yang panjang itu bisa dikertak atau di-crack. Itu melalui proses cracking menjadi senyawa-senyawa dengan atom C yang lebih sederhana. Berarti yang besar di-crack menjadi yang lebih kecil atau sederhana. Yang kedua, kualitas bensin.
Kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Nah, berikut di mana hidrokarbon yang pertama paling sederhana adalah normal heptana, bilangan oktannya 0 sampai nanti MTBE. Coba nanti dicari apa kepanjangan MTBE. Itu dengan bilangan oktan sampai 116. Semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin bagus juga kualitas bensin. Nah, ini jenis bensin yang paling sering kita lihat atau yang paling dekat dengan kita, yaitu premium. Nah, kalau premium ini bilangan oktannya 88. Kemudian Pertalite itu ada 90, Pertamax 92, jadi Pertamax Plus itu yang paling tinggi bilangan oktan. 95 bilangan oktan. Maksudnya berarti terdiri dari 95% isooktana. Selebihnya adalah bahan campur. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, yaitu memperbanyak kadar isooktana dalam bensin, karena komponen utama bensin itu tadi isooktana ya. Kemudian menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending. Yang ketiga, perengkahan termal yang menghasilkan heksena. Berikutnya, meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming, dan yang terakhir, polimerisasi. Polimerisasi ini diperoleh dengan cara menggabungkan hidrokarbon-hidrokarbon yang pendek, yang sederhana, hingga menjadi hidrokarbon sama dengan isooktana, gitu ya. Sedangkan dampak pembakaran bahan bakar, jadi setiap bahan bakar akan menghasilkan suatu produk yang juga dapat menghasilkan dampak negatif. Yaitu yang pertama bisa jadi pada saat pembakaran dihasilkan timbal. Ini tadi ya, ada kandungan logam-logam. Nah, timbal itu untuk apa? Ini adalah logam berat yang berbahaya. Nah, ini bisa masuk ke dalam tanah, baru bisa masuk ke dalam air bawah tanah, yang nantinya melalui minuman itu masuk ke dalam tubuh, yang jelas berbahaya bagi tubuh. Kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon yang lain ini bisa juga menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan. Yang paling sering pada hasil pembakaran bahan bakar adalah gas CO2, karbon dioksida. Ini akan menghasilkan efek rumah kaca. Berikutnya adalah gas CO atau karbon monoksida. Ini jelas berbahaya bagi apa? Sudah pasti bagi darah, yaitu karboksihemoglobin. Ini sifatnya tidak stabil, gas CO. Jadi akan bersaing untuk memperebutkan oksigen dan dimenangkan oleh gas CO. Akibatnya nanti darah kekurangan gas oksigen. Kemudian ada gas SOX atau sering disebut juga dengan oksida belerang, meliputi SO2 dan SO3. Ini akan membentuk asam sulfat ketika bertemu dengan uap air di udara. Akibatnya dihasilkan atau terjadi hujan asam. Dan yang terakhir ada gas oksida nitrogen. Ini juga akan membentuk asam ketika bertemu dengan uap air di udara, membentuk asam nitrat. Sehingga terbentuk juga lah hujan asam. Oke, baiklah, sampai di sini dulu ya untuk pokok bahasan mengenai minyak bumi. Jangan lupa tetap dipelajari dari sumber-sumber yang lain agar semakin lengkap pemahaman Anda tentang minyak bumi dan gas alam. Saran dari saya, hidup itu tidak cukup pintar, tetapi mesti pintar-pintar. Ingat, pintarnya mesti 2 kali. Pintar, pintar. Oke, semoga siapa saja pun yang mengikuti dan menyaksikan channel ini tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, selalu bersemangat dan bersuka cita.